Oke, mari kita bongkar rahasia di dalam komputer kita. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana sih ceritanya satu klik atau satu ketukan tombol itu bisa jadi sesuatu yang kita lihat di layar. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kelihatannya sepele banget kan pertanyaannya, tapi jawabannya itu, wah, kayak membuka pintu ke sebuah konser super cepat yang terjadi di dalam kotak mesin di depan kita. Jadi setiap kita ngetik, setiap kita geser mouse, itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah nada pembuka dari sebuah simfoni digital. Biar paham keajaiban ini, kita kenalan dulu sama tim intinya. Pertama, ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Ini semua komponen yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Kedua, ada software atau perangkat lunak. Ini sutradaranya yang nggak kelihatan, yang ngasih instruksi. Dan yang paling penting, tentu saja, ada Anda, brainware-nya, sang pemberi perintah. Yup, semuanya itu berawal dari kita, dari Anda. Setiap klik, setiap ketukan keyboard, itu adalah sebuah perintah. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya perintah dari dunia nyata kita ini bisa dimengerti sama mesin? Jawabannya ada di perangkat input. Anggap aja alat-alat ini kayak penerjemah pribadi kita. Mereka ngambil apa yang kita mau, misalnya ngetik huruf A, terus diubah jadi sinyal listrik yang bisa dibaca sama komputer. Mereka ini jembatan antara dunia kita dan dunia digital. Dan pastinya, dua jagoan utama di sini ya, keyboard dan mouse. Keyboard itu ibaratnya mulut kita, buat ngetik kata-kata dan perintah. Sementara mouse itu tangan kita di dunia digital, buat nunjuk, ngeklik, pokoknya berinteraksi sama apa yang ada di layar. Keduanya ini udah jadi fondasi cara kita ngobrol sama mesin. Oke, perintahnya udah dikirim nih lewat perangkat input. Nah, sekarang petualangan sungguhnya baru dimulai. Yuk, kita nyelam lebih dalam, langsung ke jantungnya komputer, ke ruang mesinnya. Kenalan dulu sama motherboard. Anggap aja ini papan sirkuit raksasa yang jadi pusat syarafnya komputer. Atau kayak jalan tol super sibuk yang ngehubungin semua bagian penting. Otaknya, memorinya, penyimpanannya, semua nyambung ke sini. Tanpa motherboard, komponen-komponen itu nggak akan bisa ngobrol satu sama lain. Nah, di inti dari semua proses ini, ada dua komponen super penting yang kerjanya tandem. Yang pertama itu CPU, atau Central Processing Unit. Inilah otak sebenarnya dari komputer, yang mikir dan ngitung semuanya. Terus ada RAM, atau Random Access Memory. Biar gampang, bayangin RAM itu kayak meja kerja. Semua file atau aplikasi yang lagi kita buka, ditaruh di situ, biar si CPU bisa ngambil dan ngolahnya dengan super cepat. Jadi, alurnya mulai kebayang kan? Perintah dari kita masuk, langsung dikirim ke CPU, si pemikir. CPU-nya terus ngambil data yang dia butuhin dari RAM, si meja kerja, proses semuanya dalam sekejap mata, dan langsung nyiapin hasilnya buat ditampilin lagi ke kita. Prosesnya udah selesai, perhitungannya udah beres. Nah, sekarang giliran komputer buat ngomong balik ke kita, buat nunjukin hasil kerja kerasnya. Disinilah perangkat output berperan. Kalau tadi perangkat input itu cara kita ngasih perintah, nah perangkat output ini cara komputer ngasih jawaban. Mereka mengubah sinyal-sinyal digital tadi jadi sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, atau bahkan kita pegang. Contoh yang paling umum apa? Tentu aja monitor dan printer. Monitor itu jendela kita ke dunia digital, nampilin semua hasil kerja si CPU secara visual di layar. Kalau printer, dia ngelakuin keajaiban sebaliknya, yaitu ngubah hasil digital tadi jadi sesuatu yang fisik, yang bisa kita pegang di atas kertas. Oke, kita udah ngebahas semua komponen fisik yang kerja keras. Tapi, ada pertanyaan nih, siapa yang nyuruh mereka harus ngapain? Siapa sih sutradara di balik pertunjukan ini? Jawabannya adalah software atau perangkat lunak. Dia ini kumpulan instruksi, program, dan data yang jadi nyawanya komputer. Tanpa software, hardware itu cuma tumpukan besi dan plastik yang nggak bisa ngapa-ngapain. Software lah yang jadi dalangnya. Dan dirijen utama dari semua software ini adalah sistem operasi. Tugasnya itu ngatur semua sumber daya di komputer. Ada beberapa pemain besar di sini. Ada Windows yang paling umum kita temui dan lisensinya berbayar. Lalu ada Linux, ini favoritnya para programmer karena sifatnya open source alias gratis. Terus ada macOS yang cuma ada di produk-produk Apple. Nah, di atas sistem operasi inilah aplikasi yang kita pakai sehari-hari kayak browser atau game bisa berjalan. Perjalanan kita hampir selesai nih. Perintah udah masuk, udah diproses, hasilnya juga udah ditampilin. Tapi ada satu pertanyaan penting yang belum kejawab. Gimana caranya komputer bisa ingat semua ini? Ingat kan?
Tadi kita bilang RAM itu cuma meja kerja sementara. Artinya, begitu komputer kita matiin, semua yang ada di RAM itu bakal hilang. Nah, kita kan butuh tempat buat nyimpan file-file, aplikasi, dan sistem operasinya buat jangka panjang. Di mana dong? Nah, disinilah dua teknologi penyimpanan permanen ini masuk. Yang paling umum sekarang ada dua jenis, hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Anggap aja keduanya ini kayak lemari arsip digital buat semua data penting kita. Bedanya apa sih? Gampangnya gini, HDD itu teknologinya lebih tua, pakai piringan yang berputar, makanya dia lebih lambat tapi harganya lebih murah. Kebalikannya, SSD itu nggak punya bagian yang bergerak sama sekali. Dia pakai teknologi flash kayak di flash disk, makanya jauh lebih ngebut, tapi ya harganya juga lebih mahal. Kuncinya di sini adalah kecepatan akses data. Jadi, begitulah perjalanan sebuah perintah. Dari ujung jari kita, melesat lewat sirkuit-sirkuit rumit, diolah sama otaknya mesin, dan balik lagi ke mata kita dalam sekejap. Dan dari semua ini, kita jadi sadar satu hal. Komponen paling penting dari sebuah komputer itu ternyata bukan prosesor paling kencang atau penyimpanan paling besar. Komponen terpenting itu, ya Anda, manusianya. Tanpa perintah dan kreativitas kita, semua ini hanyalah kotak logam yang diam. Nah, kalau kita sadar bahwa kitalah otak di balik mesin ini, jadi penasaran kan, sampai sejauh mana ya kita bisa mendorong batas kemampuannya?